Nah itu makanya. Nah itu Bang, aduh jadi Jadi sebelum Yesus datang kan ada pengangkatan, rapture. Bahkan kan isunya katanya 24 sampai 25 Desember September bulan yang ini. di YouTube kan. Iya bulan ini. Ada yang bilang bulan ini September, ada yang bilang Desember. Oh. Nah, nggak tahu mungkin dimundurin kali ya. Iya. Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita ketemu lagi di channel Alpetra Ministry yang tentunya hari ini juga akan memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi. Juga Alpetra Ministry tetap mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sobat Alpetra, ini ada isu yang menarik nih. Isu apakah itu? Wah, kalau mau akhir tahun ini akhir zaman ya, atau Natalan ya yang dibahas. Tapi ini ada yang harus dibahas di Alpetra Ministry, yaitu tentang isu pengangkatan. Ada yang bilang September ini akan ada pengangkatan tanggal anu jam anu. Waduh, itu gimana ya? Ini loh alasannya, berdasarkan peniupan sangkakala harinya dari hari-hari raya di zaman perjanjian lama. Wah, nanti itu kita bahas ya sama Bang Heri ya. Tapi yang hari ini mau kita bahas adalah tentang pengangkatan. Kapan terjadinya? Terus pasti terjadi enggak sih? Terus parousia itu apaan sih? Wah, banyak banget ya pertanyaannya. Saya juga bingung. Kalau pengangkatan sama kedatangan kedua itu gimana? Supaya nggak bingung, udah hadir bersama kita ada Bapak Pendeta Heri Sihaloho ya. Saya akan menyapa dulu abang saya. Shalom Bang. Apa kabar Bang? Ya, salam Kang Alpa. Kita bisa sama lagi podcast dan sahabat Alpetra. Sekalipun sempat jeda saya sendiri, tapi teman-teman tetap eksis ya. Ada Kang Ode, Kang Semi, juga Kang Alfa ya. Ya. Itu juga Pendeta Yan Antoni. Ya. Senang bersama-sama kembali. Sehat semua. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus melihara kita. Salam. Shalom. Ya, karena abang saya sibuk pelayanan ya, bukan sibuk apain, sibuk pelayanan sobat Alpetra. Nah, sobat, sebelum mulai seperti biasa kita dasari dulu dari firman Tuhan ya. Mungkin sobat Alpetra di rumah bisa juga buka dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika ya, di surat 1 Tesalonika 4. Sebetulnya yang jadi fokus ayat 16 sampai 17. Tapi saya akan bacakan dari ayat 13 ya. Nah, saya bacakan dulu ayatnya dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Nah, tugas Alpetra Ministry adalah menghibur melalui perkataan-perkataan firman Tuhan. Ya, sebelum kita masuk
ke topik kita ya. Ini mungkin saya bisa tanyain dulu Bang. Sebelumnya Bang, ini katanya pemahaman pengangkatan ini terpengaruh oleh John Nelson Darby yang menciptakan atau membuat sebuah pemahaman dispensasionalism. Nah, ini maksudnya gimana ya, Bang? Beragam pemahaman itu terkait tentang kedatangan Tuhan Yesus kita temukan dalam ragam pengertian teologi tentang eskatologi atau tentang kedatangan Tuhan Yesus ya. Tapi pada prinsipnya semua mengklaim bahwa Yesus akan datang ya, kecuali dari kelompok rasionalis atau kelompok politis mempersoalkan bahkan melihat lain hal itu. Tapi pada umumnya teori tentang kedatangan Tuhan Yesus, baik yang bersifat amilenium, premilenium, atau postmilenium, atau premilenium dispensa, ya, dispensasialis, tetap mengklaim yaitu Yesus datang, ya, lalu datang dengan maksud menghakimi, dengan maksud membawa orang kudusnya, ya, ke tempat di kediamannya atau kerajaan surga keabadian ya. Terlepas dengan urutan yang beragam berbeda jelang Yesus datang ya, ada yang trompetnya belum dibunyikan sangkakala itu ya, ada yang sudah dibunyikan, ada yang bahkan mereka dengar di tahun lalu atau beberapa tahun lalu terdengar suara trompet, bahkan melihat di awan-awan. Silakan aja ya, tapi bebas. Yang jelas tidak seperti itu yang kita bayangkan. Kalau memang trompet atau tanda kedatangan Tuhan Yesus didahului dengan bunyi sangkakala, itu sebagai babak akhir atau sudah akhir ya kehidupan dunia atau sejarah hidup manusia, dan siap-siap baru datanglah mempelai pria itu ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi teori-teori itu sebenarnya nggak usah terganggu. Mereka sepakat pada prinsipnya Yesus akan datang kedua kali itu, dan tidak bermaksud untuk menyucikan atau mengampuni lagi, atau dia sengsara lagi ya seperti di kayu salib ya, atau dia mulai dari bayi, tidak ya, tapi yang penting dia datang untuk menghakimi orang di Yesus maupun di dalam Yesus, dan mereka akan ditempatkan di tempat yang menurut mereka saat di bumi seperti apa sebelumnya. Saya kira begitu prinsipnya Kang Alpaya. Ya, nah itu ya Sobat Alpetra, prinsipnya yang menjadi prinsip kita dalam membahas tentang isu pengangkatan yang akan segera terjadi katanya. Nah sebelum itu Bang, kan di pengangkatan ini ada yang disebut sama pendeta-pendeta khotbah atau siapa gitu, disebut parousia. Parousia itu apa sih Bang? Ya, parousia istilah yang dipakai dalam tradisi Romawi menyambut yang diagungkan atau yang dimuliakan ya, dan itu merupakan sama dalam lingkungan yang terhormat ya, diberikan karpet yang berwarna merah ya, layaknya bintang-bintang atau aktor aktris ya, atau artis Hollywood. Konteks parousia ya, tapi dipakai juga dalam penyambutan Mesias menurut tradisi orang Yahudi ya. Sampai sekarang juga mereka masih menyambut Mesias ya, bahkan mengklaim Mesias bisa siapa saja atas kesepakatan rabi-rabi ya, karena udah hopeless mungkin mereka. Siapa yang mereka tentukan, padahal menurut iman Kristen sudah datang 2000 tahun lalu ya, mengadakan banyak demonstrasi mukjizat ya, termasuk orang mati dibangkitkan, bahkan dia
mati dan bangkit untuk orang berdosa. Nah, jadi kalau kita perhatikan kata parusia itu menunjukkan hadir, menunjukkan datang sosok itu ya, yang dihormati itu, atau aktivitas yang kita temukan atau kita lihat dengan mata kepala kita secara live, secara langsung ya, Kang Alfa itu ya, arti parusia merupakan kunjungan secara tiba-tiba atau mungkin terschedule ya dari pejabat, dari yang petinggi ya, untuk disambut dengan meriah. Nah, ini dihubungkan dengan hadirnya Yesus ya, parusia seperti itu. Nah, berbeda dengan Maranatha ya. Kalau Maranatha kita lihat pernyataan dari bahasa Aram ya, Paulus memakai itu ya, yang menyangkut tentang kedatangan Yesus kedua kali, bahwa dia akan datang. Waktu pertama dia datang untuk menyelamatkan, nah kedua dia datang ya, dan tidak datang ketiga, tidak datang keempat ya. Makanya ada orang yang merasa melihat di awan-awan seperti Yesus. Nah, itu mungkin matanya terkontaminasi secara psikologis. Itu ya. Begitu Kang apa ya, setidaknya dari artinya. Aduh, iya Bang. Itu ya sahabat Alpetra ya, pemahaman tentang parusia. Tuh, saya dapat berkat, pasti sahabat Alpetra juga sama dapat pemahaman, dapat berkat. Bang, terus Bang, kalau pengangkatan itu sama kedatangan kedua kali itu peristiwa yang sama atau yang beda, Bang? Ya, pengangkatan dengan kedatangan kedua kali, kalau kita lihat kata angkat atau terangkat ke surga, setidaknya ditemukan dalam PB itu 3 kali ya, yang menggunakan kata harpazo ya. Lalu dalam bahasa lain rapio atau rapture dalam bahasa Inggris ya, Kang apa ya. Nah, misalkan di PR 8 ayat 39, di 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4, dan tadi yang dibaca Kang Alpa tuh 1 Tesalonika 4 ayat 17. Setidaknya ada 3 atau 4 kali kata terangkat ke surga itu ya. Lalu viral dan sampai sekarang terkenal dengan nama rapture dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini berarti artinya dipaksa pindah, Kang Alpa. Arti kata pengangkatan ya, atau dari kata itu juga bisa berarti selain dipaksa pindah, dikepung ya. Dikepung bukan berarti dengan banyaknya orang mengepung satu objek, tidak, tapi tiba-tiba dia bawa ya, seperti itu. Nah, tapi apakah itu yang dimaksud dengan sebelum Yesus datang dia terangkat? Nah, ini beragam penafsiran Kang apa ya, itu bukan berarti misalnya saya dengan Kang Alfa lagi podcast seperti ini, tiba-tiba Kang Alfa terangkat ya, wah saya podcastnya sendiri dong, hilang gitu. Patok gini, lo abangnya ngilang, abang ngilang kemana nih? Atau ada orang yang naik pesawat ya, di satu pesawat itu ada 150 pilotnya, dua-duanya terangkat atau satu terangkat ya, itu tinggal co-pilot doang. Nah, itu kan mengerikan juga. Saya yakin tidak mungkin Tuhan melakukan apa, Tuhan melakukan brutal begitu atau ngasal gitu ya, konyol sekali. Apa ya? Iya dah. Nah, jadi bukan berarti pengangkatan dalam rapture ini tiba-tiba menghilang ya, baik ketika di pesawat, baik ketika di mobil ya, di motor nanti terangkat tiba-tiba mobilnya menjadi tabrakan ya, crash dengan yang lainnya ya. Nah, di ayat 17 itu 1 Tesalonika 4, kita yang hidup yang tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa ya, kata harpazo ya, konteks pasal 4 itu
ketika Tuhan Yesus datang. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kita terangkat, bukan saat Yesus belum datang, masih 10 tahun, 30 tahun, atau masih lama, atau saat tadi saya katakan saya dengan Kang Alfa sedang podcast, lalu Kang Alfa terangkat. Tidak begitu ya. Sekalipun ada teori, tapi tidak make sense ya, tidak masuk logis atau masuk akal, atau di tengah Yesus masih datang, lalu kita terangkat, lalu nanti Yesus turun lagi bersama dengan tidak. Apakah Yesus akan didampingi dengan orang-orang yang sudah terangkat untuk turun lagi? Saya kira tidak begitu ya, tidak ada data Alkitab menyebut demikian. Jadi di ayat 17 pasal 4 ya, betul-betul dia terangkat saat Tuhan Yesus datang kedua kali ya. Yaitu dia membangkitkan orang kudusnya yang mati mendahului kita ya, baru kita ya diangkat setelah itu. Nah, itu pemahamannya saya kira ya, Kang Alfa. Banyak orang liar dengan maksud rapture itu ya, Kang Alfa ya. Bahkan kita dengar ini akan ada bazar ya, dalam tanda petik bazar rapture ya. Seolah-olah ditetapkan nanti ada rapture. Begitu di bulan Desember ada klaim juga yang mengatakan ada rapture ya. Oke, kita tunggu aja ya seperti itu. Mau rapture mau tidak rapture ya, kalau kita sudah tercatat dalam buku kehidupan Tuhan ya. Saya kira itu poinnya Kang Alfa ya. Itu yang penting, betul Bang. Bang, jadinya pertanyaannya nih Bang, kenapa sih Bang kedatangan Tuhan Yesus itu jadi peristiwa yang jadi sangat perhatian gitu Bang, jadi sangat penting di kehidupan kekristenan. Kenapa Bang? Ya, pertama karena ketakutan manusia ya. Saya yakin kabar baik tidak menakutkan ya. Kabar baik tidak memberikan duka cita, karena Tuhan Yesus mengatakan pada murid-murid pasca Yesus bangkit, sejahtera yang kutinggalkan kepadamu tidak yang dunia berikan. Dan berapa kali Yesus mengatakan jangan takut, aku menyertai kamu, dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa seringkali akhir zaman atau eskatologi atau masa-masa akhir atau mengenai triple chip ya, 666 chip ya, selalu diterima dengan rasa takut ya, atau was-was. Saya yakin pemahamannya tentang Alkitab minim, atau gereja tidak banyak memberikan edukasi. Nah, kitab Wahyu ya yang banyak memberikan penyingkapan atau disebut apokaliptik justru memberkati kita semakin menanti-nantikan Maranatha itu, yaitu datangan Tuhan Yesus ya. Menantikan atau meyakinkan ya, jangan takut dengan nubuatan-nubuatan yang tidak ada hubungannya ya. Saya kira di Alkitab kita lihat tinggal satu lagi ya, yang secara umum nubuatan yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu kedatangan Yesus kedua kali ya, yang kita akan nantikan. Ada orang yang mengatakan nubuatan tentang resesi ekonomi, nubuatan tentang kehancuran Indonesia ya, lalu dihubungkan demonstrasi kemarin dengan nubuatan-nubuatan yang sebelumnya. Itu omong kosong ya. Itu ulah manusia ya. Itu ada upaya di mana manusia dengan free will-nya ya, kebebasan hidupnya beraksi atau menyampaikan pendapat, demonstrasi, dan ditunggangi dengan kelompok yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya ya. Tidak pernah ada kaitan dengan nubuatan-nubuatan yang dihubungkan dengan lain sebagainya. Justru itu akan memberikan rasa takut ya. Saya yakin nubuatan yang Tuhan berikan mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya, justru memberikan kita damai sejahtera ya. Mulai dari sejarah penyelamatan manusia ya, Kejadian 3 ayat 15 ya, sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus di Wahyu 20, Wahyu 21 dan Wahyu 22.
Aku akan datang segera. Amin. Ya, datanglah. Gitu kira-kira dalam ayat terakhir dan di kitab terakhir tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi bukan hal yang menakutkan ya, Kang Alpa ya. Bukan hal yang menegangkan, menyeramkan. Apa bedanya dengan film-film horor ya? Apa bedanya dengan film-film yang jenisnya atau genrenya itu menakutkan, mengerikan? Tidak, apokaliptik tidak menakutkan dalam kitab suci, khususnya kitab Wahyu, Daniel, dan juga Yehezkiel. Tidak memberikan rasa takut bagi orang yang sudah dijamin oleh Yesus, tidak takut, ya. Dan kita akan diangkat apabila Yesus sudah datang, ya. Dan kita akan rapture apabila Yesus sudah datang. Dan itu pasti kita diangkat, dan terlebih dulu adalah orang yang sudah mati mendahului kita, orang kudusnya. Lalu itu ini menurut kita dalam Matius pasal 12 ayat 6, 37 dan 38. Begitu Pak ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi sudah terjawab kenapa penting buat orang Kristen. Jangan takut. Bukan Bang Heri yang bilang ya, tapi firman Tuhan tadi kata Abang juga ya. Kata Tuhan Yesus, jangan takut, jangan khawatir. Terus saya tadi nyelotok, malah saya senang kalau Tuhan Yesus datang. Kalau bisa hari ini ya Bang, kayak tadi kita bercanda pas lagi kita podcast, Abang ngilang kemana nih gitu. Nah, kan seneng jadinya malahan kan, diangkat Tuhan Yesus, kok dijemput sama Tuhan Yesus. Ya kalau Kang Alpa hilang ya saya ngomong dengan siapa? Saya yakin nggak mungkin Tuhan membuat konyol begitu ya, termasuk tadi pilot ya, atau Kang Alpa mobil ya dengan keluarga, istri dan anak, Kang Alpa angkat. Iya dong. Enggak ya, pasti ada caranya yang khusus. Bisa gitu, kecelakaan. Nah, iya. Nah, tadi Abang juga sempat singgung nih, nanti Tuhan Yesus datang itu seperti apa ya, gimana ya, Bang? Ini kan tadi Abang bilang kan ada yang bilang September, ada yang bilang Desember lah, ada yang nggak tahu. Nah, itu tadi. Jadi sebetulnya kapan, Bang? Nah, kan kalau di 1 Tesalonika juga ya, Bang. 1 Tesalonika 5 ayat 2 itu ya Bang yang jadi jawaban ya. Saya tahu kapan Tuhan datang. Ya hari Tuhan itu seperti pencuri yang datang ya, apa di malam hari gitu ya. Mungkin sahabat Petra kalau ditanya, emang kamu tahu kapan hari Tuhan, kapan pengangkatan, kapan akhir zaman? Ini aja dibacain karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Itu aja jawabnya Bang. Nggak ada yang tahu. Juga Bang, itu Bang, orang sering salah tafsir di Matius 24 ayat 36 itu Bang. Mungkin Abang bisa jelasin Bang, apa sih maksud sebenarnya dari Matius? Ya, dibaca Kang Alpa. Oh, oke, iya Bang, siap. Saya bacakan dulu ya, Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah ini Bang harus ditegasin lagi Bang, banyak yang salah tafsir. Aduh, padahal kita udah sering-sering ya Bang. Tapi mungkin kesempatan kali ini Bang, tolong ditegasin lagi Bang artinya dari perkataan Tuhan Yesus ini Bang. Baik Kang Alpa ya, memang ayat itu seringkali teman kita yang ada di sebelah, mereka yang di luar Yesus mengatakan kesannya Yesus itu tidak tahu dan lain sebagainya. Nah, pertama tidak pernah ada bunyi ayat. Nah, itu kan terjemahan di abad kedua atau terkenal dengan Byzantium versi. Ya. Nah, dalam terjemahan itu tidak pernah anak tidak tahu ya, seperti itu. Iya. Jadi hanya sampai pada kalimat atau parafrase tidak ada dalam versi Bizantium 3 abad pertama ya, di era penguasa Bizantium sebelum ke masa Turki ya, setelah Roma terus Bizantium ya, lalu masa setelahnya. Nah, tapi ada juga terjemahan yang sampai sekarang ya, yang akhirnya memakai palu. Ya, ada terjemahan Inggris ya, ada terjemahan di Indonesia Jawa kuno ya, atau bahasa Melayu di abad 18 dan lain sebagainya. Yeah. Nah,
Kenapa ingin menunjukkan ayat itu? Anak pun tidak tahu, bukan berarti anak tidak tahu ya kemahatauannya, menunjukkan dia adalah Allah ya. Pribadi kedua ini pun Allah, berkuasa dan tidak berdosa. Karena porsinya ya atau pribadi ini tidak menunjukkan peran atau pribadi pertama sebagai Allah Bapa. Allah Bapa menunjuk dia sebagai yang sulung untuk menebus ya, untuk datang menjadi sama dengan manusia dan untuk melakukan banyak kuasanya, demonstrasi mujizat dan memperkenalkan yang dijanjikan. Itulah pribadi yang kedua, memutuskan kapan dia datang karena memang tidak diketahui. Kita si penerima firman Tuhan ya, atau penerima Injil, dan itu tidak adalah pribadi kedua itu datang untuk menyelamatkan ya, momentum. Jadi sahabat Alpetra, terkait dengan informasi atau Injil di dalam Matius anak manusia tidak ya, ada versi yang memang menyebutkan tidak menampilkan parafrase itu karena memang tidak pernah ada, yaitu varian Begentum ya, atau versi yang mendekati atau awal sebelum adanya versi yang modern sampai saat ini ya, seperti NIV atau King James dan lain sebagainya. Dan Byzantium versi ini pada 3 abad pertama atau di abad kedua tepatnya. Nah, kenapa memakai ayat itu? Membuktikan untuk menampilkan ya bahwa peran Tritunggal ada di dalamnya ya. Ada kodeks yang menambahkan itu ya. Mungkin ada tradisi setelah 3 abad pertama, karena sudah diuraikan bahwa seperti kedatangan anak manusia itu atau Yesus datang kedua kali yang bersifat tiba-tiba ya, dan tidak bisa diketahui ya, layaknya 5 perempuan bodoh dan 5, sehingga Yesus membuat perumpamaan demikian itu dengan maksud supaya kita siap ya, tidak disetting kapan maranatanya atau parusianya ya, kan begitu. Iya. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Kan tuh ke temen yang masih bingung atau ada orang lain yang nanya tuh ya, ini udah kita akan terus ya memberikan penjelasan ya Bang ya. Kalau masih diharuskan dijelaskan seperti sema ya Bang, kita ulang-ulang terus supaya kita semakin kuat, semakin paham. Baik Bang, selanjutnya nih Bang. Nah kalau misalnya tadi kata Abang juga kan, mau pengangkatan sekarang kayak mau besok mau itu kan nggak penting, yang penting kita tercatat dalam buku kehidupan. Tapi Bang mungkin juga ini jadi pertanyaan sih Bang, bagaimana kita mempersiapkan diri atau juga gereja ya menjelang pengangkatan? Kan tadi Abang bilang kalau kedatangan Tuhan itu mau sekarang, mau besok, mau kapanpun kan, karena nggak ada yang tahu kan. Tadi udah dijelasin juga sih berdasarkan Matius 24 ayat 36. Ya, betul. Iya, tapi gimana Bang kita mempersiapkan diri kita secara pribadi ya atau gereja dalam menjelang pengangkatan ini, gimana Bang? Ini penting mempersiapkan dirinya. Pertama,
jemaat atau gereja atau kita orang percaya di dalam Kristus ya, supaya tidak terganggu dengan ya ajaran atau pemikiran tentang waktu sudah ditetapkan Yesus datang ya, kayak kemarin viral rapture sudah ditentukan ya, kalau sudah rapture nanti ada hati di mana orang merasa oh Yesus datang ya, tidak ya teman-teman, Tuhan akan mengangkat kita pada waktu Yesus datang ya, itulah rapture ya, karena kalau Yesus belum datang kita sudah terangkat, terus nanti Yesus datang kita turun lagi kayak eskalator ya, kayak lift ya Kang Alfa ya, seperti iya. Jadi kayak eskalator naik turun ya. Nah, jadi sikap bijak kita seharusnya kita mendengar apa yang Alkitab sebutkan, tidak terganggu dengan kata banyak orang tentang kedatangan Yesus, tentang simbol-simbol yang menunjukkan Yesus akan datang, tentang paparan dan lain sebagainya. Betul, Alkitab sudah menyebutkan itu semua sebagai tanda-tanda ya. Yang paling untuk kita lakukan menjelang Yesus datang ini ya, lakukan penginjilan. Yakinkan banyak orang bahwa Yesus juru selamat satu-satunya. Setidaknya kepada lingkungan kita dulu, keluarga ya, atau gereja, karena orang di gereja juga masih belum yakin dia selamat atau tidak. Yakinkan, karena kalau dia sudah yakin selamat, nanti Yesus datang jelas ya, dia kemana nantinya. Alkitab menyebut tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jangan dengan ajaran yang coba meyakinkan rapture tanggalnya sekian, kedatangan Yesus tahunnya sekian. Iya, kiamat tanggal sekian. Kenapa? Karena dikalkulasi dari kiamat tanggal sekian. Kenapa? Karena dikalkulasi dari bilangan atau angka-angka ya, atau keadaan yang terjadi ya. Kemarin semua cemas karena demonstrasi mau kiamat dan lain sebagainya. Itu halu ya. Dan secara psikis itu tidak menimbulkan damai sejahtera. Orang yang di dalam Yesus pasti akan ada rasa damai, apapun keadaannya, ya, apapun situasinya, dia akan damai karena dia minta Yesus. Waktu Yesus datang parusia atau Maranatha itu jelas hidupnya. Yesus tinggal lihat, oh ada materai di hatinya, karena Roh Kudus pernah memateraikan. Tapi kalau belum pernah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, atau lahir baru, kata Alkitab binasa. Begitu kan, Kang Alfa ya? Kata Alkitab turut dihukum. Tapi kita yang lahir baru selama di bumi, ya sampai nanti kita setia Yesus datang kedua kali, tidak turut dihukum. Nah, sebelum pertanyaan selanjutnya nih Bang, ini kan kalau di ayat yang ke 16 ya Bang, 1 Tesalonika ayat 16, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini apakah jadi ada ciri-cirinya ya Bang? Kalau dari baca dari ayat-ayat ini kan jelas tuh Bang ya urutannya gitu. Nah, ini berarti kalau gitu ada ciri-ciri, ada tanda-tandanya Bang kalau ada mau pengangkatan gitu. Kan kalau Alkitab bilang nanti sangkakala ditiup baru pengangkatan gitu. Atau gimana Bang? Firman Tuhan ingin menunjukkan seperti apa jadinya atau nantinya sebelum Yesus datang. Ya. Itu sebabnya Firman Tuhan menampilkan ciri seperti apa besoknya, nantinya, jelang Yesus datang, yang sifatnya menakutkan, tidak mungkin ya, atau mengerikan, ya. Nah, baik itu persekusi, baik itu penderitaan, bahkan kematian, martir, dan lain disebut dengan, ya, itu sudah terjadi di era
murid-murid Yesus di bumi pun itu bukti bahwa mereka sudah mengalami banyak kesusahan dan terbukti di peristiwa demi peristiwa ya dan Alkitab, baik itu penderitaan yang dialami, baik itu juga yang diterima sampai sekarang, gempa ya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah bukti sebagai ciri dan tanda jelang Yesus. Nah, itu sebabnya sikap yang paling tepat adalah untuk meyakinkan ya, untuk menyaksikan kepada seseorang kau sudah terima Yesus, ya dunia ini berakhir, babak depan sejarah hidup manusia, kita harus menyambut kedatangan Yesus. Siap, percaya atau tidak percaya? Nah, lebih baik kan percaya dulu dan terima. Orang yang tidak percaya bahkan menghina Yesus. Sahabat Petra, kita yakini bahwa Tuhan. Baik sahabat Alpetra, di akhir podcast ini saya ingin mengatakan supaya kita tidak tergoda, terkoceh dengan klaim-klaim yang mengatakan bahwa Yesus datang ada waktu yang sudah ditetapkan oleh pemimpin gereja atau klaim dirinya hamba Tuhan, itu tidak dibenarkan ya. Jauh lebih baik menantikan Yesus datang kedua kali, yaitu dengan memperbanyak melakukan testimoni kepada sesama kita tentang Yesus, kesaksian-kesaksian kita, melakukan penginjilan, meyakinkan banyak orang bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan apapun selain dengan percaya dan menerima Yesus, supaya nanti waktu saat nanti Yesus datang kedua kali, Maranatha, kita dilihat ada materai, dan materai itu yang pernah Yesus berikan, bukti kita lahir baru, bukti kita pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, sehingga nama kita tercatat dalam buku kehidupan Tuhan, dan kita ada bersama dengan Yesus di sorga kediamannya. Jangan terganggu ya, jangan merasa takut ya atau gelisah karena nanti kita mengalami berbagai macam dengan klaim-klaim bahwa akan terjadi kesesatan, akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Yang penting hidup kita sudah tuntas di hadapan Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Sahabat Petra, kiranya ini bermanfaat untuk kita. Tuhan Yesus berkati. Salam. Ya, terima kasih Bang atas penjelasannya. Sahabat Petra, cukup sekian dulu ya. Nanti kita pasti ada sequelnya lagi yang masih berkaitan dengan akhir zaman dan pengangkatan dan segala macamnya ya. Ada isu penghakiman terakhir, masa kesengsaraan, terus juga tribulasi yang tadi di awal kita bahas, nanti sama Abang akan dijelasin juga. Baik Sobat Petra, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe juga di share ya. Terima kasih Bang, salam cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta keluarga, jaga kesehatan, Maranatha. Salam sejahtera.